warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 yang akan membahas tentang agama Konghucu. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Minarti Putri, Agus Purnomo, Lulu Mahmuda, dan Lutfiana Prastika Devi. Sejarah Konghucu. Agama ini sebenarnya bukan ada pada zaman Nabi besar Kongzi lahir, namun sudah ada sejak abad ke-25 sebelum adanya Nabi Kongzi. Berkat Nabi Kongzi yang mempunyai 3.000 murid, dan diantaranya bukan hanya bangsawan, namun juga pada para rakyat jelata. Sebuah keajaiban yang luar biasa bahwa Nabi besar Kongzi menerima ribuan murid di dalam kehidupan edukasi di zaman sekitar 6 sebelum Masehi. Sejak itulah pendidikan agama religius Ru menjadi agama untuk semua masyarakat. Peneliti menemukan mahakarya Nabi besar Kongzi telah mengubah total tradisi dan budaya keagamaan kalangan istana menjadi agama yang bersifat universal dan sekaligus merupakan reformasi religius yang spektakuler dan membutuhkan keberanian besar. Apalagi itu dilakukan di zaman yang masih paralel dengan runtuhnya feudal kekaisaran. Latar belakang agama Konghucu. 1. Dari agama kaum istana menjadi agama yang universal. Agama Konghucu dari zaman kehidupan Nabi besar Kongzi maupun zaman-zaman sebelumnya disebut dengan agama Ru atau yang bisa disebut Rujiao. Pada era dinasti Han 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Selain disebut Rujiao, juga mulai disebut Kongjiao. Pada era tersebut, Kaisar Besar Han Wudi memproklamasikan agama Ru sebagai sistem pendidikan sosial religius kenegaraan. Yao berpendapat bahwa Ru Jiao itu merupakan lebih kepada tradisi tua yang kemudian diperbarui oleh Nabi besar Kongzi dan 3.000 muridnya. Hal ini sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Lunyu perihal sabda Nabi Kongzi. Aku meneruskan, bukan menciptakan. Jadi Nabi besar Kongzi ini hanya meneruskan agama Ru, bukan menciptakan agama Ru. Dalam pada itu, banyak penelitian Barat dan Timur tidak ragu menyebut Kongzi berperan penting dalam penulisan kitab agama Ru. Penelitian ini pun menemukan beberapa talenta. Beliau sebagai ahli sejarah, antropologi, dan negarawan luar biasa pada zamannya. Yang kedua yaitu nilai monoteistik dalam kitab agama Konghucu. Dalam ajaran Ru, sistem religi takwah kepada Tuhan termasuk juga kekhusyuan dalam berdoa, memuliakan arwah nenek moyang ini merupakan bagian sentral ibadah. Ritual berdoa memuliakan arwah leluhur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diajarkan di dalam agama Ru. Peneliti menemukan dalam sejarah Nusantara juga menjadi bagian dari budaya Dangson, sebuah bentuk budaya yang dibawa oleh nenek moyang bangsa Indonesia yang berakar dari kebudayaan Yunani. Selanjutnya yaitu pokok-pokok ajaran Konghucu. Yang pertama yaitu hidup ini ada dua nilai, yaitu Yen dan Li. Yen merupakan suatu pengertian hubungan ideal di antara sesama manusia. Setiap manusia harus terdapat dalam dirinya suatu kebaikan, budi pekerti, cinta, dan kemanusiaan. Orang yang telah memiliki Yen akan senantiasa bersedia mengorbankan dirinya untuk menjaga keseimbangan dirinya dengan orang lain. Sedangkan Li artinya keserangkaian antar perilaku, ibadah, adat istiadat, tata krama, dan sopan santun. Untuk tetap menjaga Li dalam kaidah dan peraturan keseimbangan, maka Konghucu mengajarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu orang harus menggunakan nama-nama yang baik dan benar. Jadi, oleh karena itu, bila nama-nama yang dipergunakan tidak tepat, maka bahasa tidak akan sesuai dengan kebenaran segala sesuatu, dan segala sesuatu tidak dapat dilaksanakan untuk mencapai kesuksesan. Yang kedua, orang memiliki sifat-sifat yang disebut Jungyung, yaitu sifat atau sikap yang senantiasa tetap berada di tengah-tengah antara hidup berlebih-lebihan
dan kekurangan yang dapat memberikan keseimbangan terhadap perbuatan berlebih-lebihan serta mengendalikan perbuatan-perbuatan tersebut sebelum terwujud. Yang ketiga, orang harus menjaga adanya 5 hubungan timbal balik sebagai sesuatu lingkaran keseimbangan hidup, yaitu ada hubungan antara ayah dan anak. Ayah mencintai anaknya, sebaliknya anak harus menghormati ayahnya. Yang kedua yaitu hubungan antara saudara tua dengan saudara muda. Yang ketiga, hubungan antara suami dan istri. Yang keempat, hubungan antara teman dengan teman. Yang kelima, hubungan dengan warga masyarakat. Yang kedua, pandangan Konghucu tentang dunia, bahwa dunia itu dibangun atas dasar moral. Jika masyarakat dan negara rusak moralnya, maka begitu pula tatanan alam menjadi terganggu. Konghucu mengatakan bahwa sistem yang membuat manusia itu hebat, melainkan orang-orang yang membuat sistem itu yang hebat. Oleh karena itu, dipandang tidak baik bila mana ada yang beranggapan bahwa kekuasaan yang efektif itu hanya dalam bentuk lahirnya saja. Bagaimana anggapan orang-orang yang beralih realisme, Konghucu menganggap inti kekuasaan manusia adalah terletak di dalam kekuatan rohaninya. Yang ketiga yaitu ajaran tentang budi luhur terdapat dalam kitab Lunyu sebagai berikut. Yang pertama, laksanakan apa yang diajarkan, baru kemudian ajarkan apa yang dilaksanakan. Yang kedua, orang atasan akan menyalahkan diri sendiri, orang rendahan akan menyalahkan orang lain. Yang ketiga, orang atasan jika dihargai merasa senang tetapi tidak bangga. Orang bawahan itu bangga tetapi tidak dihargai. Berarti juga bentuk kehidupan yang tentram jauh daripada berpegangan bentuk hidup seperti ini hasil dari kebudayaan yang tinggi. Menurut Konghucu, kesuksesan atau kemenangan yang diperoleh suatu negara atas negara lain bukan disebabkan oleh besarnya jumlah tentara, melainkan kemenangan tersebut disebabkan oleh Wen. Yang keempat yaitu setiap manusia harus memelihara kekuatan batin yang disebut Te. Menurut Konghucu mengandung pengertian psikologis yang dalam, yang berarti kekuatan atau kekuasaan yang tidak hanya terbatas pada kekuatan psikis saja, akan tetapi meluas sampai kepada kekuatan jasmania. Yang kelima yaitu konsep terpenting dari Konghucu ialah apa yang disebut dengan Wen, yang artinya damai, berarti juga untuk kehidupan yang tentram, jauh dari peperangan. Analisis teori. Salah satu kebahagiaan dalam istilah agama Konghucu adalah humanisme. Pengertian humanisme dalam Konghucu menurut Ali Syariati adalah humanisme yang mencita-citakan adanya kebebasan dari penindasan, kesempurnaan hidup, keadilan, kebenaran, kesadaran diri manusia, mendahulukan masyarakat atas individu, esensi kerja, keseimbangan antar komunikasi dan penghasilan, penolakan terhadap kewenangan, menolak perang, melindungi peribadatan, menolak kebodohan dan kelemahan, kemampuan memperjuangkan hak hidup, menolak diskriminasi ras dan golongan, dan ini menunjukkan adanya keterkaitan tentang teori fakulti. W.H. Thomas teori The Four Voices yang menjadi sumber kejiwaan agama adalah 4 macam keinginan dasar yang ada di dalam jiwa manusia, yang salah satunya keinginan untuk keselamatan, security, dan sebagaimana yang telah disebutkan bahwa Konghucu selalu menghindari pembicaraan metafisika, ketuhanan jiwa, dan berbagai hal ajaib. Namun, ia tidak meragukan tentang adanya Tuhan yang dianutnya. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan dengan teori monistik, di mana teori ini berpendapat bahwa sumber kejiwaan agama yang paling dominan adalah ia lebih meneguhkan pemujaan terhadap leluhur dengan kesetiaan terhadap sanak keluarga dan penghormatan terhadap orang tua.
Kesimpulan dan saran. Akhir dari PPT ini, kami akan menyimpulkan dengan kata-kata bijak dari Konghucu. Yang pertama yaitu, jangan lakukan terhadap orang lain apa yang kamu tidak ingin lakukan terhadapmu. Yang kedua, kekayaan dan pangkat adalah hal yang diinginkan manusia, tetapi jika hal-hal itu tidak dimiliki melalui jalan yang halal, maka jangan dilaksanakan. Saran dari kami yaitu, sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya seperti agama, ras, dan suku, maka kita sebagai manusia harus saling toleransi antara umat beragama, dan hal ini harus dijunjung tinggi. Karena tanpa adanya toleransi, maka akan menimbulkan konflik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.